Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah Etika Profesi TIV C. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema Peran Etika Profesi TI dalam masa kampanye Capres atau Cawapres. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Isi Azhari. Kemudian ada Revaldo Gemino Kantana Sagala, ada Afwan Akila Zain Putra, dan Muhammad Arkananta Ato. Untuk agenda pembahasan kita pada hari ini, untuk yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian ada bab 2 tentang tinjauan pustaka, bab 3 ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 4 ada kesimpulan. Baik, untuk bab pertama yaitu tentang pendahuluan. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses legal di mana otoritas dipilih melalui partisipasi kandidat yang diawasi oleh lembaga pengawas yang diatur oleh hukum. Media sosial telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, berperan sebagai sarana interaksi dan sumber informasi dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi internet yang pesat. Dalam konteks demokrasi, politisi cenderung memanfaatkan media sosial dan media massa untuk berkampanye. Media sosial memungkinkan penyampaian pesan politik yang cepat, mudah, dan tepat, memerlukan strategi dan pesan politik yang profesional dan terstruktur. Kampanye politik sukses memanfaatkan media sosial sebagai alat utama, terutama dalam mencapai target calon pemilih. Referensi utama bagi pemula di media sosial memiliki dampak signifikan, memberikan wawasan politik dan motivasi. Dalam konteks Indonesia, Facebook adalah platform media sosial yang paling sering digunakan oleh milenial, diikuti oleh Instagram dan Twitter. Pada pemilihan 2014, Twitter dianggap sebagai platform yang paling berpengaruh, diikuti oleh Facebook dan YouTube. Politisi menggunakan Facebook secara optimal untuk menyampaikan visi dan misi, serta merespons langsung terhadap isu-isu yang menarik perhatian masyarakat. Modernisasi dalam komunikasi politik melalui media sosial memperoleh perhatian masyarakat sebagai alat efektif untuk menyebarkan informasi dan kampanye, khususnya di kalangan pemilih muda. Next. Untuk rumusan masalah, salah satu tantangan utama yang muncul selama kampanye Capres atau Cawapres adalah pelanggaran privasi dan keamanan data. Pemilihan umum modern semakin tergantung pada penggunaan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data pemilih. Pertanyaan mendasar tentang bagaimana data ini diperoleh dan diakses oleh tim kampanye menjadi isu krusial dalam menghadapi risiko pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Penyebaran disinformasi dan hoaks menjadi permasalahan signifikan selama kampanye politik. Sejauh mana calon-calon dan tim kampanye mereka menggunakan media sosial dan platform daring untuk menyebarkan informasi yang akurat dan etis. Bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk melawan disinformasi dan hoaks yang dapat merusak integritas pemilihan dan mempengaruhi persepsi publik terhadap calon. Penggunaan teknologi untuk memanipulasi opini publik menjadi fokus perhatian lainnya. Bagaimana teknologi digunakan untuk membentuk pandangan dan sikap pemilih terhadap calon. Apakah ada tindakan yang tidak etis atau manipulatif yang dilakukan oleh tim kampanye dalam memanfaatkan alat-alat teknologi untuk memperoleh dukungan publik. Tantangan ini memberikan dorongan bagi pertimbangan lebih lanjut terkait dengan etika penggunaan TI dalam konteks politik. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya tentang tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka. Penggunaan media sosial sebagai bagian integral dari strategi komunikasi Capres atau Cawapres menjelang pemilihan presiden 2024 telah menjadi sebuah fenomena yang tak terhindarkan.
Kehadiran media sosial memberikan peluang efektif bagi calon untuk berinteraksi secara langsung dengan pemilih dan menyebarkan pesan politik mereka secara lebih luas. Meskipun demikian, kompleksitas penggunaan media sosial dalam konteks kampanye politik juga mencuatkan berbagai tantangan etis, khususnya terkait penyebaran disinformasi dan hoax. Oleh karena itu, menjadi semakin penting bagi para profesional TI yang terlibat dalam infrastruktur kampanye untuk memahami secara mendalam dan melibatkan pertimbangan etis yang matang dalam mengelola media sosial sebagai saluran komunikasi politik. Studi yang dilakukan oleh Kurniawan dan Mutiah pada tahun 2021 menyoroti dampak signifikan sosial media terhadap pembentukan sikap politik, terutama di kalangan pemilih pemula di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya media sosial dalam mempengaruhi pandangan politik dan partisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks peran etika profesi TI, pemahaman yang lebih mendalam terhadap dampak ini menjadi semakin krusial. Para profesional TI harus memahami secara mendalam peran mereka dalam memastikan informasi politik yang tersebar melalui media sosial bersifat akurat dan tidak mengarah pada polarisasi atau manipulasi opini. Ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab etis dalam mengelola informasi politik melalui media sosial. Perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi esensial dalam konteks penggunaan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis pemilih. Para profesional TI yang terlibat dalam kampanye politik memiliki tanggung jawab yang tidak hanya memastikan bahwa praktik pengelolaan data pemilih memenuhi standar etika, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam bukan hanya melibatkan kepekaan terhadap aspek hukum, tetapi juga memerlukan kepedulian terhadap hak privasi individu. Ini menunjukkan bahwa integritas dan etika profesi TI tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga menggambarkan komitmen terhadap perlindungan hak individu dalam proses penggunaan teknologi selama proses kampanye politik. Nah, di landasan teori ini, kami menjadinya sebagai 5 poin. Yang pertama itu etika profesi teknologi informasi, lalu yang kedua penggunaan media sosial dalam kampanye politik, yang ketiga itu adalah privasi dan keamanan data pribadi, yang keempat penyebaran disinformasi dan hoax, yang kelima manipulasi opini publik. Nah, yang pertama, etika profesi teknologi informasi. Menurut Reynolds pada tahun 2018, etika profesi TI melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dalam penggunaan dan pengembangan teknologi. Etika ini mencakup tanggung jawab terhadap pemegang kepentingan, integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar profesi. Poin yang kedua, penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Landasan teori ini berkaitan dengan konsep pemanfaatan media sosial dalam konteks kampanye politik. Menurut Ward and Gibson pada tahun 2019, media sosial memberikan platform efektif untuk interaksi langsung antara calon dan pemilih. Namun dengan perkembangan pesatnya, media sosial juga menjadi wadah penyebaran disinformasi dan hoax. Pemahaman etis dalam penggunaan media sosial menjadi krusial dalam konteks kampanye politik. Next, privasi dan keamanan data pribadi. Konsep privasi dan keamanan data pribadi merupakan bagian penting dalam kerangka landasan teori. Menurut Warren dan Brandeis pada tahun 1890, privasi adalah hak asasi manusia yang melibatkan hak untuk tidak terganggu oleh intervensi pihak ketiga. Sementara itu, Perman et al. Menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks teknologi informasi dan kampanye politik. Next, penyebaran disinformasi dan hoax. Landasan teori ini mencakup pemahaman tentang penyebaran disinformasi dan hoax dalam lingkungan digital. Sunstein pada tahun 2017 mendiskusikan bagaimana fenomena echo chambers dan filter bubbles dapat memperkuat penyebaran informasi palsu. Pemahaman etis dalam penggunaan teknologi juga melawan disinformasi juga tak kalah penting. Next, poin yang terakhir, manipulasi opini publik. Konsep manipulasi opini publik dalam konteks teknologi politik menjadi landasan teori yang relevan.
Brandrich pada tahun 2010 menguraikan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membentuk pandangan dan sikap pemilih. Pemahaman etis dalam mencegah manipulasi opini publik menjadi fokus penting dalam peran etika profesi TI selama kampanye politik. Baik, untuk poin berikutnya merupakan poin mengenai hasil dan pembahasan. Next. Untuk poin hasil sendiri terdiri dari 5 poin. Yang pertama, etika profesi TI dalam pengelolaan data pribadi. Yang kedua, pengaruh media sosial terhadap penyebaran informasi politik. Kemudian yang ketiga, perlindungan hukum data pribadi dalam penggunaan teknologi kampanye. Yang keempat, melawan disinformasi dan hoaks dengan teknologi. Kemudian terakhir, ada tanggung jawab profesional TI dalam mengelola opini publik. Next. Untuk poin pertama, etika profesi TI dalam pengolahan data pribadi. Untuk penerapan etika profesi teknologi informasi dalam pengolahan data pribadi menjadi krusial dalam konteks kampanye capres atau cawapres. Dalam penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa para profesional TI perlu memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan data pemilih sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan hukum yang berlaku, menurut Reynolds pada tahun 2018. Kemudian perlindungan privasi dan keamanan data pribadi menjadi prioritas dengan memastikan bahwa informasi sensitif tidak disalahgunakan dan tetap terjaga dari potensi penyalahgunaan. Next. Untuk berikutnya, pengaruh media sosial terhadap penyebaran informasi politik. Dalam konteks peran etika profesi TI, hasil penelitian menyoroti dampak signifikan media sosial terhadap penyebaran informasi politik selama kampanye. Ward dan Gibson pada tahun 2019 menyebutkan bahwa media sosial memberikan peluang efektif bagi calon untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Namun, perlu ditekankan bahwa etika penggunaan media sosial juga mencakup tanggung jawab dalam memastikan keakuratan informasi dan menghindari penyebaran disinformasi. Para profesional TI harus memainkan peran kunci dalam mendukung transparansi dan integritas informasi politik di era digital ini. Next. Kemudian perlindungan hukum data pribadi dalam penggunaan teknologi kampanye. Perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi sorotan penting dalam peran etika profesi TI dalam kampanye politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan data pemilih adalah kunci untuk memastikan kepatuhan dan menghindari risiko pelanggaran privasi. Para profesional TI perlu menjalankan fungsi mereka dengan memastikan bahwa setiap teknologi yang digunakan selama kampanye memenuhi kerangka hukum yang berlaku dan menjaga hak privasi individu. Next. Baik, untuk melawan disinformasi dan hoax dengan teknologi, dalam menghadapi tantangan disinformasi dan hoax, para profesional TI memiliki peran strategis dalam mendukung integritas pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap cara teknologi dapat digunakan untuk melawan penyebaran informasi palsu. Sangat diperlukan. Perancangan sistem pendeteksian disinformasi dan edukasi pemilih mengenai risiko informasi palsu menjadi langkah etis yang dapat diambil oleh para profesional TI untuk memitigasi dampak negatifnya. Next. Kemudian untuk poin terakhir adalah tanggung jawab profesional TI dalam mengelola opini publik. Manipulasi opini publik dengan menggunakan teknologi menuntut tanggung jawab ekstra dari para profesional TI. Brundage pada 2010 sendiri menyoroti bagaimana teknologi dapat membentuk pandangan dan sikap pemilih. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa para profesional TI memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil, tidak memanipulasi opini publik, dan mempertahankan integritas demokrasi. Next.
Baik untuk poin pembahasan sendiri, dari hasil yang didapatkan dari pembahasan peran etika profesi teknologi informasi TI dalam masa kampanye capres atau cawapres menggambarkan kompleksitas serta dampak yang dapat dihasilkan oleh kebijakan dan tindakan yang diambil oleh profesional TI dan keamanan data tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen etis terhadap hak-hak individu. Para profesional TI perlu menghadapi dilema etis terkait dengan bagaimana data dapat dikumpulkan, digunakan, dan diakses dalam batas-batas yang etis, mengingat potensi penyalahgunaan dan risiko pelanggaran privasi. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik juga memunculkan pertanyaan etis yang mendalam. Selain menyediakan platform untuk interaksi langsung antara calon dan pemilih, media sosial juga dapat menjadi wadah penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks ini, diskusi etika mencakup tanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi politik yang disebarkan, serta upaya untuk melawan penyebaran disinformasi yang dapat merusak proses demokratis. Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan langkah yang esensial, namun dalam menghadapi dinamika kampanye politik, para profesional TI juga dihadapkan pada pertanyaan etis tentang sejauh mana mereka harus melibatkan diri dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Keseimbangan antara kepatuhan hukum dan keputusan etis menjadi titik sentral dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan data pemilih. Langkah-langkah proaktif dalam melawan disinformasi dan hoaks memerlukan inovasi dalam pendekatan teknologi. Pembahasan melibatkan pertimbangan etis dalam merancang sistem pendeteksian disinformasi yang efektif, sekaligus memberdayakan pemilih dengan pendidikan mengenai risiko informasi palsu. Dengan demikian, tanggung jawab profesional TI tidak hanya terletak pada pengelolaan teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan pemilih untuk membuat keputusan informasi yang cerdas. Terakhir, tanggung jawab para profesional TI dalam membentuk opini publik melibatkan kehati-hatian dalam menggunakan teknologi untuk mempengaruhi pandangan dan sikap pemilih. Upaya ini memerlukan kebijakan internal dan tindakan yang berfokus pada integritas, transparansi, dan keadilan dalam mendukung proses demokratis. Dengan demikian, peran etika profesi TI dalam masa kampanye, capres-cawapres, merinci tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis, mempertahankan integritas pemilihan, dan mendukung perkembangan demokrasi yang sehat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keempat, yaitu kesimpulan. Bisa di next. Dapat disimpulkan bahwa peran etika profesi teknologi informasi dalam kampanye capres-cawapres memiliki dampak signifikan terhadap integritas demokrasi dan hak privasi individu. Tantangan utama yang dihadapi adalah pelanggaran privasi dan keamanan data, penyebaran disinformasi dan hoax, penggunaan media sosial, serta manipulasi opini publik. Para profesional TI memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis, mendukung transparansi, keadilan, dan partisipasi dalam proses demokratis. Dalam pengelolaan data pribadi, peran etika profesi TI memerlukan kehati-hatian dalam pengumpulan dan penggunaan data pemilih. Perlindungan privasi dan keamanan data pribadi menjadi prioritas utama, dan profesional TI harus memastikan bahwa informasi sensitif tidak disalahgunakan atau terekspos pada risiko penyalahgunaan. Keseimbangan antara kepatuhan hukum dan keputusan etis menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan data pemilih. Pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye politik menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penyebaran informasi politik. Dalam konteks ini, para profesional TI memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan informasi politik yang disebarkan melalui media sosial, serta melawan penyebaran disinformasi dan hoax yang dapat merusak proses demokratis. Pelindungan hukum terhadap data pribadi juga menjadi perhatian utama, dan para profesional TI perlu memahami secara mendalami regulasi yang mengatur pengelolaan data pemilih. Keseimbangan antara kepatuhan hukum dan keputusan etis menjadi sentral dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan data pemilih. Dalam melawan disinformasi dan hoax,
para profesional TI memiliki peran strategis dalam mendukung integritas pemilihan. Pemahaman mendalam terhadap cara teknologi dapat digunakan untuk melawan penyebaran informasi palsu, serta pendekatan inovatif dalam merancang sistem pendeteksian disinformasi merupakan langkah etis untuk memitigasi dampak negatifnya. Dalam membentuk opini publik, para profesional TI harus menjalankan tanggung jawab etisnya dengan hati-hati. Penggunaan teknologi untuk mempengaruhi pandangan dan sikap pemilih memerlukan kebijakan internal yang fokus pada integritas, transparansi, dan keadilan dalam mendukung proses demokratis. Next. Dalam rangka memperkuat peran etika profesi teknologi informasi dalam kampanye Capres-Cawapres, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, para profesional TI perlu meningkatkan kesadaran etika melalui pelatihan dan sertifikasi yang fokus pada pengelolaan data pribadi dan penggunaan teknologi. Kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga pengawas privasi dan keamanan data juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum. Pengembangan alat deteksi disinformasi dan hoax dapat ditingkatkan melalui kolaborasi profesional TI untuk memperkuat integritas pemilihan. Selain itu, pendidikan pemilih mengenai risiko disinformasi dan literasi digital perlu ditingkatkan oleh para profesional TI. Audit keamanan data secara teratur selama kampanye politik menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan informasi. Partisipasi aktif dalam pembahasan kebijakan terkait penggunaan teknologi dalam kampanye politik dapat memberikan kontribusi positif untuk membentuk regulasi yang lebih baik dan mengakomodasi aspek etika. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan peran etika profesi TI dapat lebih efektif dalam mendukung proses demokratis, menjaga hak privasi individu, dan melawan dampak negatif yang mungkin timbul selama kampanye Capres-Cawapres. Next. Kemudian berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Bisa di next lagi. Kami menggunakan 3 daftar referensi yang bisa dilihat pada slide. Oke, cukup. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.